Pada tahun 2019, Presiden Donald Trump menjadi sorotan ketika ia menyatakan ketertarikan untuk membeli Greenland, pulau terbesar di dunia. Daratan raksasa yang tertutup es ini hampir sebesar Eropa Barat dan menyimpan lapisan es terbesar kedua setelah Antarktika, tiba-tiba menarik perhatian dunia. Di luar bentang alamnya yang luar biasa, Greenland juga memikat lewat tradisi unik suku Inuit, termasuk praktik langka pertukaran pasangan. Menambah keunikannya, Greenland tidak memiliki jalur jalan yang menghubungkan antar kota. Orang hanya bepergian dengan perahu atau pesawat. Dan meskipun lebih dari 80% permukaannya diselimuti es, pulau ini tetap menyandang nama Tanah Hijau. Ikuti kami saat mengungkap 15 fakta menakjubkan tentang negara yang luar biasa ini. Nomor 15. Pernahkah Greenland benar-benar hijau? Mungkin kamu bertanya-tanya, mengapa Greenland, pulau beku terbesar di dunia yang tertutup es dan salju, memiliki nama yang terasa bertolak belakang dengan kenyataannya? Mengapa sebuah negeri yang diselimuti es justru disebut Greenland? Jawabannya ada pada sepotong sejarah yang sangat menarik. Nama itu diberikan oleh Erik Simerah, seorang penjelajah Norwegia yang, setelah diasingkan dari Islandia karena kasus pembunuhan, berlayar untuk menemukan dan menetap di wilayah baru. Untuk menarik lebih banyak pendatang agar mau bergabung dengannya, Erik sengaja menamai tempat itu Greenland, sebuah nama yang memberi kesan tanah yang subur dan ramah. Pada dasarnya, ini adalah kampanye iklan ala abad pertengahan untuk mendorong migrasi. Namun kenyataan Greenland saat itu cukup berbeda dari gambaran yang diciptakan Erik. Penelitian arkeologi menunjukkan bahwa iklim pada abad ke-10 memang lebih hangat, sehingga tumbuhan dapat berkembang dan beberapa bagian pulau benar-benar tampak hijau. Bahkan ada padang rumput yang subur dan ideal untuk peternak domba, dan budidaya kentang juga umum dilakukan. Namun seiring waktu, Greenland berubah drastis, dan kini sekitar 80% pulau ini berada di bawah es. Bagaimana menurutmu tentang kontras antara nama dan alamnya? Bagi pendapat di kolom komentar. Nomor 14. Kebutaan salju di Greenland. Bahaya kebutaan salju tergolong sangat tinggi karena iklim arktiknya yang ekstrem. Saat musim panas, matahari tengah malam membuat penduduk dan para pelancong terpapar sinar ultraviolet selama jam-jam yang tidak biasa panjangnya. Sementara pada musim dingin, sinar matahari memantul tajam dari hamparan es dan salju yang luas, sehingga intensitas ultraviolet tetap berada pada tingkat yang berbahaya. Silau yang terus-menerus ini menjadikan kebutaan salju sebagai risiko kesehatan yang serius, sekaligus tantangan yang tidak pernah benar-benar hilang bagi siapapun yang tinggal atau bekerja di luar ruangan di Greenland. Ini bukan sekadar ketidaknyamanan, melainkan hambatan yang membentuk rutinitas harian dan bahkan soal bertahan hidup. Beradaptasi dengan kondisi keras seperti ini tetap menjadi ujian bagi penduduk lokal maupun pendatang. Itulah sebabnya orang mengandalkan kacamata pelindung khusus yang dirancang untuk melindungi mata dari cahaya menyilaukan. Nomor 13. Poligami dan praktik tradisional. Di kalangan suku Inuit di Greenland, salah satu kebiasaan paling menarik yang sejak lama mengundang perhatian para antropolog adalah tradisi pertukaran pasangan. Bagi Inuit, pernikahan selalu memiliki makna komunal, melampaui ikatan pribadi antara dua individu. Praktik ini dahulu bertujuan untuk memelihara keharmonisan sosial, memperkuat hubungan komunitas, serta mengokohkan relasi keluarga di permukiman kecil. Kehidupan Inuit sejak dulu sangat komunal, di mana kerjasama dan saling bergantung antar keluarga menjadi kunci untuk bertahan di lingkungan Arktik. Kebiasaan seperti pertukaran pasangan membantu memperkuat aliansi antar klan, sehingga dukungan timbal balik dalam komunitas menjadi lebih luas. Secara historis, beberapa kelompok Eskimo bahkan mempraktikkan bentuk keramah tamahan yang mencakup berbagi pasangan sementara, biasanya berdasarkan persetujuan bersama dan kepercayaan sebagai bentuk penghormatan. Dalam kerangka budaya seperti ini, tradisi tersebut merupakan bagian dari kehidupan sehari-hari dan mencerminkan nilai sosial pada masanya. Bagaimana pendapatmu tentang kebiasaan kuno ini? Tulis pemikiranmu di bawah. Nomor 12. Donald Trump ingin membeli Greenland jauh dari pusat kekuatan utama dunia. Greenland sejak lama menarik perhatian negara-negara besar, terutama Amerika Serikat. Sejak tahun 1867, tepat setelah membeli Alaska dari Rusia, Amerika mempertimbangkan untuk memperluas wilayahnya lebih jauh ke utara, dan Greenland termasuk salah satu target potensialnya.
Ketertarikan ini muncul kembali beberapa kali. Pada tahun 1947, Presiden Harry Truman mengeksplorasi gagasan untuk membeli pulau tersebut, dan pada tahun 2019, Presiden Donald Trump menegaskan bahwa ia juga pernah membahas kemungkinan memperoleh Greenland. Namun ambisi tersebut tidak pernah terwujud, karena pulau ini telah menjadi bagian dari Kerajaan Denmark sejak abad 14 dan memiliki ikatan sejarah yang sangat kuat dengannya. Letak strategis Greenland di kawasan Arktik menjadikannya hadiah geopolitik yang diperebutkan selama berabad-abad. Jauh sebelum kontak dengan bangsa Eropa, pulau ini adalah rumah bagi suku Inuit yang bertahan di lingkungan keras melalui pengetahuan ekologi yang mendalam, serta keahlian berburu dan menangkap ikan. Pada abad ke-10, bangsa Viking menetap di sana, menjadikan Greenland pusat perdagangan yang hidup. Namun perubahan iklim dan tekanan lainnya akhirnya mengakhiri keberadaan mereka pada abad ke-15, membuat pulau ini kembali berada di tangan Inuit. Pada abad ke-18, Denmark kembali menegaskan kedaulatannya atas Greenland. Meski begitu, masyarakatnya terus berjuang untuk pelestarian budaya dan pemerintahan sendiri. Upaya mereka mencapai puncaknya pada tahun 1979, ketika Greenland memperoleh otonomi, menandai momen penting dalam sejarahnya. Saat ini, Greenland berdiri sebagai bangsa otonom yang mengelola urusan dalam negerinya sendiri dan semakin diminati karena kekayaan sumber daya alamnya. Nomor 11. Kondisi hidup yang ekstrem. Kaanak adalah salah satu desa terakhir di Greenland yang masih mengandalkan perburuan tradisional sebagai tumpuan utama. Seperti banyak permukiman di wilayah Arktik, penduduknya harus bertahan melewati berbulan-bulan kegelapan total, lalu disusul berbulan-bulan siang tanpa henti. Di daerah terpencil ini, kargo hanya datang 2 kali dalam setahun. Sekali saat es mencair pada bulan Juni, dan sekali lagi sebelum laut membeku pada bulan September. Setiap tahun, musim berburu semakin pendek, karena es laut makin tidak stabil. Para pemburu lokal mengatakan bahwa kondisi berubah begitu cepat, sampai-sampai tidak ada lagi yang bisa diprediksi. Saat musim panas, warga mengambil air dari sungai di dekatnya. Tetapi di musim dingin, suhu yang sangat menusuk membekukannya menjadi padat. Untuk bertahan hidup, penduduk desa mengangkut bongkahan es dari laut dengan truk menuju tempat pelelehan. Tempat es itu diolah menjadi air tawar. Air tersebut kemudian didistribusikan dengan kapal tangki ke setiap rumah dan pos perburuan di Kaanak. Namun ketika musim semi tiba dan es mulai retak, bahkan mengumpulkan air pun berubah menjadi misi yang berbahaya. Didirikan pada tahun 1950-an, Kaanak dengan hanya 656 penduduk sangat bangga menjaga warisan perburuannya dari generasi ke generasi. Namun, komunitas ini kini termasuk yang paling terdampak oleh perubahan iklim. Banyak warga tinggal tepat di atas tanah beku abadi, dan baik rumah maupun infrastruktur penting, jalan, jembatan, serta pondasi, berdiri di atas tanah yang membeku. Hidup di sini tidak mengenal ampun, tetapi ketangguhan masyarakat Greenland benar-benar luar biasa. Sesneut semboyes hmechi raikirk. Seperti Fedet Meng. Nomor 10. Matahari tengah malam. Jika kamu pernah berencana mengunjungi Greenland, kamu akan menyaksikan salah satu pertunjukan alam paling menakjubkan, matahari tengah malam. Fenomena ini bisa berlangsung hingga 6 bulan, ketika matahari tidak pernah terbenam di wilayah paling utara Greenland. Selama periode ini, cahaya siang tidak pernah benar-benar redup, dan malam pun diselimuti kilau keemasan. Penyebabnya terletak pada kemiringan sumbu bumi sebesar 23,35 derajat, yang membuat lingkar Arktik condong menjauh dari matahari saat musim dingin. Akibatnya, Greenland bagian utara mengalami berbulan-bulan siang terus-menerus pada musim panas, dan rentang kegelapan panjang pada musim dingin. Di Kangerlussuaq dan area utara lainnya, kegelapan tidak turun sekaligus. Pada bulan Oktober dan November, masih ada senja tipis ketika matahari berada tepat di bawah cakrawala, memancarkan cahaya samar di seluruh lanskap. Namun memasuki bulan Desember, kegelapan total benar-benar datang. Matahari menghilang sepenuhnya, meninggalkan daratan dalam malam tanpa ujung. Siklus yang ekstrem ini sangat memengaruhi kesehatan fisik dan mental. Banyak penduduk mengalami gangguan afektif musiman atau depresi musim dingin, yang dipicu oleh ketiadaan sinar matahari. Terapi cahaya menjadi penanganan yang sangat penting,
Meski beradaptasi dengan kondisi sekeras ini, tetap menjadi salah satu tantangan harian terbesar di Greenland. Nomor 9. Hiu Greenland. Hidup selama ratusan tahun. Di antara makhluk misterius di Samudra Arktik, hiu Greenland menonjol sebagai salah satu yang paling luar biasa. Predator raksasa ini bisa mencapai panjang lebih dari 6 meter dan diyakini dapat hidup lebih dari 500 tahun. Mereka mendiami perairan dalam yang dingin membeku, seringkali lebih dari 2.200 meter di bawah permukaan. Meski ukurannya sangat besar dan usianya mencengangkan, para ilmuwan ternyata masih mengetahui sangat sedikit tentang mereka. Hiu Greenland juga menantang anggapan umum bahwa hiu harus terus berenang agar tetap hidup. Faktanya, spesies ini bisa diam dalam waktu lama, berkat sistem peredaran darah unik yang memungkinkan mereka mengambil oksigen meski bergerak lambat, atau hampir tidak bergerak sama sekali. Adaptasi luar biasa ini membuat mereka mampu bertahan di suhu di bawah nol, berkembang di tempat yang hanya sedikit spesies lain sanggup hidup. Yang lebih mengagumkan lagi adalah pertumbuhan mereka yang sangat lambat dan umur panjang yang nyaris tak tertandingi. Hiu Greenland baru mencapai kematangan seksual pada usia sekitar 150 tahun dan dapat hidup hingga 500 tahun, menjadikannya vertebrata paling panjang umur di bumi. Sebagai perbandingan, usia terpendek yang diketahui untuk spesies ini, sekitar 270 tahun, masih lebih lama daripada seluruh sejarah Amerika Serikat yang didirikan baru 248 tahun lalu. Bayangkan itu. Hiu-hiu ini bisa saja menyaksikan berabad-abad sejarah manusia. Menurutmu bagaimana? Bagikan pendapatmu di bawah ini. Nomor 8. Perlombaan paling ekstrem di dunia Greenland adalah surga sejati bagi para pencinta olahraga ekstrem. Medannya yang dramatis, mulai dari puncak bersalju hingga hamparan dataran beku yang luas, menjadi panggung terbaik untuk perlombaan yang memuji daya tahan manusia sampai batasnya. Salah satunya, Arctic Circle Race, dikenal sebagai salah satu tantangan paling berat di bumi. Kompetisi ski lintas alam selama 3 hari yang membentang hampir 60 km. Ajang ini adalah ujian keras bagi kekuatan dan ketangguhan. Para peserta menghadapi suhu di bawah minus 20 derajat Celcius, angin yang tak henti menerpa, serta medan licin berbahaya yang tertutup es. Untuk membuatnya lebih menantang, peserta harus berkemah dan memasak sendiri, hanya mengandalkan persiapan serta tekad mereka untuk menaklukkan rute. Selain perlombaan legendaris ini, Greenland juga menjadi tuan rumah Kangerlussuaq Marathon, yang sering masuk daftar maraton tersulit di dunia. Para pengunjung yang suka petualangan bahkan bisa ikut perlombaan yang lebih pendek untuk merasakan sensasinya secara langsung. Namun di balik keseruannya, ada kekhawatiran yang terus tumbuh, perubahan iklim. Es pulau ini mencair dengan cepat, mengubah lanskapnya, dan turut mendorong kenaikan permukaan laut di seluruh dunia. Beranikah kamu ikut perlombaan se-ekstrem ini? Tulis jawabanmu di kolom komentar ya. Nomor 7. Tidak ada jalan raya di Greenland. Meskipun merupakan pulau terbesar di bumi, Greenland terkenal karena satu fakta yang tidak biasa. Pulau ini tidak memiliki sistem jalan raya atau jalur kereta yang menghubungkan kota-kotanya. Dengan luas sekitar 2,16 juta kilometer persegi, bentang alamnya yang sangat luas, dingin, dan dipenuhi es, membuat pembangunan serta perawatan infrastruktur seperti itu nyaris mustahil. Ada beberapa alasan di balik hal ini. Tanahnya sebagian besar terdiri dari es dan bebatuan, sehingga konstruksi menjadi sangat menantang secara teknis sekaligus sangat mahal. Selain itu, kepadatan penduduk Greenland yang rendah membuat permukiman tersebar jauh satu sama lain, sehingga jaringan jalan yang saling terhubung menjadi tidak praktis. Iklim Arktik yang keras, dengan musim dingin membeku dan salju tebal, semakin mempersulit pembangunan maupun perjalanan. Untuk beradaptasi, masyarakat Greenland mengembangkan cara transportasi yang khas. Perahu adalah cara paling umum untuk berpindah antar kota, terutama saat musim panas, ketika fjord mulai mencair, dan digunakan bukan hanya untuk bepergian, tetapi juga untuk memancing dan berburu. Saat musim dingin, kereta luncur dan kereta luncur anjing menjadi sangat penting, meluncur di atas lapisan salju dan es yang tebal. Untuk jarak yang lebih jauh, maskapai lokal menghubungkan kota-kota besar dan desa-desa terpencil. Namun, karena biaya operasional yang tinggi, perjalanan udara tetap mahal. Itu sebabnya, sebagian besar penduduk masih mengandalkan cara tradisional yang telah melayani mereka selama beberapa generasi. Nomor 6. Inuit.
orang-orang salju. Meskipun luas daratan Greenland yang bebas es hampir sebesar Swedia, populasinya hanya sekitar 56.000 jiwa. Hampir 90% adalah Inuit, keturunan dari kelompok yang diyakini bermigrasi dari Siberia Timur melalui Kanada ke Greenland pada abad ke-13. Selama berabad-abad, budaya Inuit dibentuk oleh tradisi unik yang sangat terikat dengan lingkungan Arktik yang keras. Salah satu nilai sosial mereka yang paling penting adalah berbagi. Sesuatu yang esensial untuk bertahan hidup dan menjaga kebersamaan. Dalam musim dingin ekstrem di Greenland, kerjasama dan saling percaya bukan sekadar kebaikan, melainkan kebutuhan. Berbagi makanan, tempat berlindung, dan tenaga kerja memastikan semua orang mampu menghadapi iklim yang tak kenal ampun bersama-sama. Di antara karya mereka yang paling ikonik adalah igloo, tempat tinggal yang dibuat sepenuhnya dari salju dan es. Saat bepergian atau berburu dalam waktu lama, para pemburu Inuit membangun igloo sementara sebagai perlindungan. Struktur ini dibuat dengan memotong balok-balok es, lalu menumpuknya membentuk kubah dengan lubang ventilasi di bagian atas dan pintu masuk di samping untuk mempertahankan kehangatan. Igloo tradisional biasanya berukuran sekitar 13 meter persegi, cukup besar untuk menampung hingga 4 orang dalam satu ruangan. Bahkan tempat tidurnya dipahat dari es, lalu dilapisi kulit hewan untuk insulasi. Contoh cerdas bagaimana manusia beradaptasi dengan salah satu iklim paling keras di dunia. Nomor 5. Greenland memakan daging hiu. Kuliner Greenland sangat beragam dan mencerminkan tradisi serta keterampilan bertahan hidup masyarakatnya. Dalam lingkungan alam yang keras, orang Greenland belajar memanfaatkan setiap sumber daya yang tersedia untuk menciptakan hidangan khas. Makanan mereka mencakup bahan dari laut dan darat, seperti anjing laut, rusa kutub, paus, dan aneka hasil laut. Salah satu hidangan yang paling terkenal, sekaligus tidak biasa, adalah kiwiak, yang dibuat dengan cara memfermentasi burung laut di dalam kulit anjing laut selama beberapa bulan. Meski terdengar mengejutkan, kiwiak adalah hidangan istimewa yang sangat dihargai oleh penduduk lokal, dengan cita rasa unik yang lahir dari proses fermentasi alami, sesuatu yang menjadi ciri khas kuliner Greenland. Berburu dan memancing tetap menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari, menyediakan daging dan ikan segar yang menopang komunitas. Hidangan tradisional lainnya adalah suat, semur yang dimasak perlahan menggunakan daging rusa kutub atau lembu musk, ditambah herba dan rempah-rempah, menghasilkan sajian kaya rasa yang hangat, sangat cocok untuk musim dingin Greenland yang berat. Apakah kamu tahu hidangan tradisional lain dari negara ini? Bagikan di bawah ya. Nomor 4. Beruang kutub menghadapi perubahan iklim di Greenland. Beruang kutub menghadapi salah satu tantangan bertahan hidup paling serius dalam sejarah. Pemanasan Arktik yang terjadi begitu cepat membuat es laut mencair dengan laju yang mengkhawatirkan, sehingga mengganggu keseimbangan rapuh ekosistem. Es laut sangat penting bagi beruang kutub. Di sanalah mereka berburu anjing laut, sumber makanan utama mereka. Saat platform beku ini menghilang, kemampuan mereka untuk bertahan hidup pun ikut lenyap. Namun, di bagian tenggara Greenland, beberapa populasi beruang menunjukkan adaptasi yang luar biasa. Alih-alih hanya bergantung pada es laut, mereka kini berburu anjing laut di bongkahan es air tawar yang terlepas dari gletser. Sayangnya, perilaku ini hanya terjadi di wilayah kecil dan tidak dapat menopang seluruh populasi. Para ilmuwan memperingatkan, jika perubahan iklim terus berlangsung dengan laju seperti sekarang, jumlah beruang kutub akan menurun drastis, mendorong spesies ini menuju kemungkinan kepunahan. Melindungi hewan-hewan megah ini membutuhkan aksi global yang tegas, mengurangi emisi gas rumah kaca dan menjaga habitat alami Arktik yang menjadi tempat bergantung beruang kutub dan tak terhitung spesies lain untuk bertahan hidup. Nomor 3. Pencairan di Greenland. Greenland kini menghadapi salah satu krisis lingkungan paling kritis di bumi. Esnya mencair dengan kecepatan yang mengkhawatirkan. Setiap tahun, pulau ini kehilangan sekitar 270 miliar ton es. Jumlah yang mencengangkan dan menyumbang sekitar 30 hingga 35% kenaikan permukaan laut global. Pendorong utama di balik kehilangan besar ini adalah perubahan iklim, karena suhu yang terus meningkat mempercepat proses pencairan. Saat ini, musim pencairan dimulai lebih awal dan berlangsung lebih lama dibandingkan dekade-dekade sebelumnya. Misalnya, musim pencairan tahun 2024 dimulai lebih cepat dari perkiraan dan mencatat kehilangan es yang lebih cepat
dibandingkan pada tahun 1980-an dan 1990-an. Ketika gletser mundur, mereka menyingkap batuan dan vegetasi di bawahnya, yang menyerap lebih banyak sinar matahari daripada es yang memantulkan cahaya. Sebuah proses yang mempercepat pencairan lebih jauh lagi. Fenomena ini tidak hanya mengancam kenaikan permukaan laut global, ini juga mengganggu ekosistem lokal dan membahayakan komunitas adat yang bergantung pada es dan daratan untuk bertahan hidup. Untuk melacak perubahan dramatis ini, para ilmuwan mengandalkan misi satelit seperti GRACE milik NASA atau Gravity Recovery and Climate Experiment yang secara terus-menerus mengukur perubahan berat lapisan es Greenland. Nomor 2. Keanekaragaman satwa liar Greenland adalah rumah bagi ekosistem satwa liar yang sangat beragam dan tangguh. Di lingkungan Arktik yang keras, hewan-hewan berevolusi dengan adaptasi luar biasa yang memungkinkan mereka bertahan hidup dan berkembang dalam kondisi ekstrem. Di antara spesies yang paling ikonik adalah beruang kutub, rusa kutub, rubah Arktik, dan anjing laut. Masing-masing terbentuk sempurna oleh alam untuk menghadapi dingin dan kelangkaan makanan. Beruang kutub memiliki bulu tebal dan lapisan lemak yang menghangatkan untuk menjaga suhu tubuh. Sementara rusa kutub mempunyai kuku lebar yang membantu mereka bergerak dengan mudah di atas salju dan es. Selain mamalia, Greenland juga menjadi tempat perlindungan bagi banyak burung laut, mulai dari puffin dan kormoran hingga fulmar, yang bersarang di tebing-tebing curam dan pulau-pulau terpencil. Perairan di sekitarnya dipenuhi paus dan anjing laut, membentuk salah satu ekosistem laut terkaya di Arktik. Selama berabad-abad, satwa liar telah menopang masyarakat Inuit, menyediakan makanan, kulit, dan bahan-bahan penting untuk bertahan hidup. Namun kini, kesadaran akan perlindungan lingkungan dan pelestarian keanekaragaman hayati semakin meningkat. Meski begitu, tantangan tetap ada. Perubahan iklim, es yang mencair, dan polusi terus menyusutkan habitat dan mengancam spesies di seluruh wilayah ini. Nomor 1. Taman Nasional Greenland Timur Laut. Taman Nasional Greenland Timur Laut termasuk salah satu keajaiban alam paling menakjubkan di bumi. Didirikan pada tahun 1974 dan kemudian diperluas pada tahun 1988, taman ini kini menyandang gelar sebagai Taman Nasional terbesar di dunia, dengan luas sekitar 972.000 km persegi, hampir 375.000 mil persegi. Untuk membayangkan betapa luasnya, taman tunggal ini lebih besar daripada sebagian besar negara. Di dalamnya terdapat gletser raksasa, pegunungan yang menjulang tinggi, serta hamparan es dan salju tanpa ujung, menciptakan alam liar Arktik yang masih murni dan sempurna untuk dijelajahi. Sekitar 80% wilayah taman ini tetap tertutup es permanen, membuat iklimnya sangat dingin dan tak kenal ampun. Namun pada musim panas, pesisir utara dan selatan mengalami musim pesisir Arktik yang singkat, saat suhu menjadi sedikit lebih sejuk. Meski kondisinya berat, taman ini menjadi rumah bagi satwa liar unik yang khusus beradaptasi untuk bertahan dalam dingin. Tempat ini juga merupakan situs arkeologi yang penting, menyimpan jejak-jejak peradaban Inuit kuno. Para arkeolog telah menemukan lingkaran bekas tenda, alat-alat, dan artefak yang menunjukkan ketangguhan luar biasa para penghuni Arktik pada masa awal. Dan dengan itu, kita menutup perjalanan kita menyusuri 15 keajaiban Greenland yang paling memikat. Menurutmu bagaimana tentang negeri yang begitu mengagumkan ini? Pernahkah kamu bermimpi untuk mengunjunginya? Bagikan pendapatmu di bawah ini. Saya harap kamu menikmati video hari ini. Jika iya, jangan lupa klik tombol suka dan berlangganan channel ini agar tidak ketinggalan video-video seru berikutnya. Dukunganmu membantu kami terus membuat konten yang lebih baik lagi. Pastikan kamu menonton video berikutnya yang muncul di layar. Saya yakin kamu akan menyukainya. Jangan lupa tinggalkan komentar tentang negara mana yang ingin kamu lihat kami jelajahi selanjutnya. Terima kasih banyak sudah menonton, dan sampai jumpa di video berikutnya.